Iya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Tidak terasa jam sudah menunjukkan 7, bahkan sudah lewat 1 menit. Ya, itu tandanya kita akan mulai edisi Bincang Sersan kita pada malam hari ini, di mana dalam edisi ini kita akan membahas tentang sebuah kitab, yaitu Kitab Hosea. Ya. Mungkin kitab ini agak jarang kita baca, jarang kita dengar, tapi Bapak Ibu yakinlah kitab ini adalah sebuah kitab yang kaya makna. Sebelum kita melangkah lebih lanjut dalam membahas kitab Hosea ini, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari NKB 34. NKB 34 berjudul Setiamu Tuhanku Tiada Bertara, akan menjadi pujian pembuka kita. Ya, sebelum kita membahas tentang Hosea lebih lanjut, kita akan membukanya di dalam doa. Saya minta tolong mungkin Pak Puji boleh pimpin doa buka, Pak Puji. Silakan Pak Puji. Baik. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara semuanya kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik yang kami imani dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sudah memelihara sepanjang pagi hingga malam hari ini. Saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, buka hati kami, pikiran kami, dan bahkan terlebih Tuhan memberikan hikmat untuk Pak Sam yang akan memaparkan akan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk mendengarnya. Kami siap mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Puji. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, seperti yang saya sudah katakan di awal, kita akan membahas tentang sebuah kitab yang merupakan salah satu dari nabi-nabi kecil ya. Kalau Bapak Ibu Bapak Ibu saudara-saudari yang ini sebagian banyak yang dari kelas katekisasi gitu ya, mengingat materi tentang Alkitab atau juga pernah mengikut bahasan di Bincang Sersan edisi yang pertama sekali sebelum membahas tentang kitab Kejadian, di mana kita membahas penggolongan kitab-kitab. Di situ ada penggolongan namanya nabi besar, major prophets, dan juga nabi-nabi kecil atau minor prophets gitu ya. Ini bukan ukuran badan ya Bapak Ibu saudara-saudari, besar dan kecilnya itu bukan terkait dengan ukuran badan, tetapi apa? Ini berbicara tentang lebih kepada pertama karyanya dia gitu ya, apakah
dia menyusun pasalnya itu secara banyak atau gimana. Yang kedua, konteks situasi yang dihadapi. Yesaya jelas nabi yang besar, karena apa? Dia menghadapi 3 zaman, gitu ya. Nah, Hosea ini menghadapi 1 zaman. Dan juga selain panjang tulisan, selain juga konteks situasi yang dihadapi, kompleksitasnya, juga seberapa besar nabi tersebut diacu atau dikenal oleh banyak orang. Ya. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, itu kan boleh dikatakan nabi-nabi yang sering diacu ya, oleh banyak orang. Hosea di sisi lain, walaupun nanti ada beberapa kutipan yang dipakai, tetapi jarang sekali dibacakan namanya, jarang sekali disebut gitu ya nama Hosea. Nah, kita akan mengenal lebih dalam tentang kitab Hosea ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari, diawali dengan identitas. Siapa sih Hosea itu? Apakah dia tetangga kita? Apakah dia orang dari negara antah berantah atau siapakah dia? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Hosea itu juga dikenal sebagai Ose, gitu ya. Itu sebenarnya adalah seorang warga negara Israel Utara, ya, supaya jelas, karena Hosea itu kan setelah zaman perpecahan Israel dia mulai bekerja sebagai nabi ya. Nama Hosea, Bapak Ibu saudara-saudari, maknanya seperti biasa, orang Asia tuh selalu namanya tuh punya makna. Maknanya apa? Artinya salvation, keselamatan dari Allah ya. Salvation from God. Keselamatan dari Allah. Nama Hosea artinya keselamatan. Dia adalah seorang nabi. Ya, dan dia berkarya pada masa pasca perpecahan kerajaan Israel. Hosea, setelah dia bekerja pada masa perpecahan kerajaan Israel, lebih tepatnya dia bekerja di Israel Utara. Israel Utara itu yang mana, Pak? Israel Utara itu adalah bagian pecahan dari kerajaan Israel yang ibu kotanya adalah Samaria. Ya. Kok bisa pecah? Kita pernah bahas Bapak Ibu. Itu setelah Salomo terjadinya. Gara-gara ada silang pendapat atau bahkan perseteruan antara Yerobeam dengan Rehabeam. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek siapa yang ke utara, siapa yang ke selatan. Utara namanya pakai tetap Israel, dan kalau yang di selatan, Bapak Ibu saudari, itu namanya menjadi Yudea. Ya, makanya di dalam kitab Injil atau kitab rakyat kan mulai dari Yudea lalu Samaria. Ya. Dari tempat ini ke Yudea ke Samaria. Yudea lebih dulu, baru Samaria belakangan. Kenapa demikian? Ya itu saya pernah berapa kali bahas lah. Ya. Kembali kepada Hosea, Hosea ini bekerja di Israel Utara. Ibu kotanya Samaria. Ya. Dan tepatnya tahun 750 sampai 715. Kok mundur, Pak? Karena ini sebelum Masehi. Ya. Dulunya namanya sebelum Masehi. Sekarang namanya sebelum zaman bersama. Ya. Dan Hosea bekerja itu tepat di detik-detik menjelang kejatuhan Israel Utara. Karena Israel Utara nanti akan hancur. Dan kalau boleh kita cek, Hosea ini punya keunikan. Keunikannya apa? Kalau nabi-nabi yang lain boleh dibilang, kalaupun dia berumah tangga, dia menikah dengan orang yang benar backgroundnya, bibit bebek bobotnya bagus gitu ya, Bapak Ibu, lolos uji emisi, uji penyaringan ya, pokoknya segala ujian lolos lah. Kalau Hosea, Bapak Ibu saudari, ini agak lain memang ya. Kadang-kadang Tuhan itu suka lucu dengan caranya gitu ya. Yaitu kenapa lainnya? Kalau boleh kita lihat Bapak Ibu, istri Hosea yang bernama Gomer itu adalah seorang pelacur. Ya. Dan Hosea menikahi Gomer itu bukan karena maunya si Hosea, bukan. Ya, kalau boleh disuruh pilih ya pasti Hosea mau perempuan yang benar lah ya Bapak Ibu, yang lolos bibit bebek bobotnya, seenggaknya menjadi menantu atau ya mertua idaman lah gitu ya, terpandang. Ini jadi siapa yang memerintahkan Hosea menikah dengan Gomer? Yaitu tidak lain tidak bukan sendiri. Makanya Bapak Ibu, kadang cara Tuhan itu lucu dan di luar pandangan kita. Karena apa? Walaupun Gomer itu berprofesi sebagai seorang pelacur, arti namanya adalah sempurna. Jadi kalau
dibuat sebuah undangan wedding Bapak Ibu yang lagi kekinian zaman sekarang, namanya kan biasa disatuin tuh ya panggilannya. Ini HG ya, Hosea Gomer. Kalau disatukan artinya apa? Keselamatan yang sempurna. Tapi Bapak Ibu, ini juga ada makna retorisnya. Karena apa? Yang sempurna itu justru lahir dari yang tidak sempurna. Makanya ini agak-agak unik. Hosea ini nabi yang agak lain. Dan ya kalau saya disuruh jadi Hosea, saya juga mikir. Tapi ya kalau udah perintah Tuhan, ya mau bagaimana? Gitu ya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan Nabi Hosea ini mencerminkan apa yang dipersatukan oleh Tuhan dari dua nama Hosea dengan Gomer. Yaitu apa? Yang dicerminkan dalam kehidupan Nabi Hosea itu adalah kondisi Tuhan yang pada saat itu menderita. Dan boleh dibilang penderitaan Tuhan pada saat itu sempurna. Karena apa? Karena umatnya berkhianat secara sempurna daripadanya. Pengkhianatannya apa? Nanti kita lihat di belakang. Kenapa pengkhianatannya begitu sempurna? Nanti kita juga lihat di pembahasan berikutnya. Kita masuk kepada isinya. Apa sih isi kitab Hosea itu? Bapak Ibu Saudara-saudari, Hosea itu kurang lebih pas 14. Jadi nggak terlalu banyak. Ya. Nggak terlalu banyak, tapi juga nggak terlalu sedikit. Buat kita yang jadi pembaca Alkitab masih mula-mula atau baru belajar untuk komit di dalam membaca Alkitab, maka kitab Hosea ini merupakan kitab yang sangat salah satu yang direkomendasikan untuk kita jadikan awal dari kita membaca. Karena apa? Kalau Wahyu itu kan seru sekali. Ya. Tapi kitab Hosea, narasinya ini juga ya bukannya seru, tapi dia unik gitu ya. Apalagi setelah kita tahu bahwa Gomer itu seorang pelacur, kok bisa Nabi itu menikah dengan seorang pelacur. Ada 14 pasal di dalam kitab Hosea ini. Tapi kalau kita buat penggolongan, maka cukup 3 saja penggolongan dari 14 pasal itu. Di mana pasal 1 sampai dengan 3 itu memaparkan tentang Hosea dan keluarganya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mau cari informasi tentang dengan siapa Hosea menikah, nama anaknya Hosea itu siapa saja, itu ada di pasal 1 sampai dengan 3. Ya. Dan juga bagaimana tentang ada poin-poin di situ tentang bagaimana bagaimana Tuhan memaparkan relasi dengan Israel sebagai umatnya, itu juga ada di situ. Ya. Karena keluarga Hosea itu menjadi gambaran tentang bagaimana Allah merawat umatnya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ini bagian yang paling panjang ya. Pasal 4 sampai dengan 13. Di situ ada pasal-pasal yang berisi tentang kecaman dan juga peringatan. Kepada siapa? Kepada Israel. Bahkan dengan tegas di situ dikatakan Israel itu sebagai bangsa pembangkang. Ya. Pembangkang berarti kan artinya orang yang boleh dibilang apa ya, mengingkari ya. Kalau pembangkang itu Bapak Ibu mengkhianati, janjinya A, kenyataannya B, katanya mau ikut, ternyata nggak ikut, katanya komit, ayo nanti kita sore akan ikut sersan juga, ya begitu realisasinya sore-sore, mana ini sampai kurang seperempat belum ada yang masuk, gitu ya. Nah, itu seperti itulah kurang lebih gitu ya Bapak Ibu, dikhianati. Dan pada saat itu Tuhan memberikan kecaman dan peringatan karena apa? Karena ia merasa dikhianati oleh umat pilihannya, yaitu Israel. Tepatnya dalam konteks kitab Hosea, Israel Utara yang ibu kotanya di Samaria. Dan di pasal 14, yang bagian terakhir daripada kitab Hosea, sebelum kehancuran Israel Utara diserang oleh kerajaan yang namanya Asyur, ini merupakan ajakan Tuhan bagi umat Israel untuk bertobat, dan dia menjanjikan pemulihan, bahwa kelak Israel akan dipulihkan. Mereka tidak hanya dipulihkan, tapi juga dipersekutukan kembali. 3 bagian inilah yang mewarnai perjalanan 14 pasal dalam kitab Hosea. Nah, kalau kita perdalam satu persatu Bapak Ibu, maka pasti kita akan mulai dari pasal 1 sampai dengan 3. Bagaimana di situ dipaparkan tentang Hosea dan keluarganya.
Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam pasal-pasal ini bahwa Tuhan memerintahkan kepada Hosea menikahi seorang pelacur bernama Gomer. Tadi sudah dijelaskan ya di awal Bapak Ibu Saudara-saudari, Gomer itu artinya sempurna, Hosea itu artinya keselamatan. Kalau dibikin undangan Bapak Ibu Saudara-saudari, arti namanya adalah keselamatan yang sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngasih nama pada anak-anak atau punya cucu kelak, bisa tuh pakai nama Hosea kalau laki-laki, dan juga Gomer bagi perempuan, karena artinya bagus kan. Nah, dari pernikahan ini Bapak Ibu, mereka memiliki 3 anak. Nah, kalau ini saya tidak sarankan untuk jadi nama cucu ataupun nama anak-anak, ya, karena nanti maknanya juga unik-unik. Ya. 3 anak. Nah, siapa saja nama anak dari Hosea dan Gomer ini dan apa artinya? Yang pertama namanya Yizril. Ya. Yizril, Bapak Ibu Saudara-saudari, artinya apa? Arti nama Yizril atau Israel atau ya sebutlah demikian bacanya, maknanya adalah penghakiman. The judgment will come. Bahwa akan datang penghakiman yang berasal daripada Tuhan kepada umat pilihannya. Kenapa penghakiman itu datang? Karena mereka tidak setia di dalam mengerjakan panggilan untuk beribadah secara sungguh kepada Tuhan. Itu Yizril, anak yang kedua namanya siapa? Lo Ruhama. Ya. Ruham, ruh dan amma, ruh dan am artinya itu dikasihi. Salah satu bentuk kasih Tuhan kepada umatnya, pada am, itu kan dengan memberikan rohnya, ruah, memberikan anugerahnya. Ya. Dalam bahasa Ibrani ini sedikit, Bapak Ibu, kita belajar bahasa Ibrani kuno, bukan bahasa Ibrani yang hari ini dipakai di negara Israel, gitu ya. Ini bahasa Ibrani kuno. Kalau di depan diawali dengan imbuhan lo, itu artinya negatif, ya. Imbuhan yang berarti negatif. Ruhama berarti dikasihi, dianugerahi atau bahkan diberikan roh oleh Tuhan. Ditambahkan dengan kata lo ruhama, itu berarti apa? Tidak lagi dikasihi oleh Tuhan. Ini sudah makin jelas ya Bapak Ibu, kenapa saya tidak menyarankan nama-nama ini walaupun Alkitabiah untuk dijadikan nama-nama anak atau cucu Bapak Ibu Saudara-saudari, disarankan begitu karena memang artinya itu sudah mulai negatif-negatif. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ini saya ingat banget dengan kampus saya. Namanya Loami. Ada lulusan kampus kami, STFT Jakarta sekarang namanya Loami. Ya, kalau nggak salah kakak kelas saya gitu. Loami itu memang nama yang Alkitabiah Bapak Ibu. Tetapi artinya dari kata am, kalau kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Ya, anak-anak atek pasti udah tahu artinya am itu apa. Bukan artinya kita memakan sesuatu, tetapi artinya adalah umat dari bahasa Ibrani. Am. Ya. Lo dan am-i. Artinya apa? Tidak lagi dianggap sebagai umat. Nah, 3 nama ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari, rekan-rekan semua, mencerminkan bagaimana Tuhan bersikap kepada bangsa pilihannya, yaitu Israel. Bahwa ia sebagai orang tua, sebagai Bapa yang mengasihi mereka, akan menghakimi mereka. Bahwa kenapa dia menghakimi? Karena dia sudah merasa tersakiti. Nah, ya kan? Lagu Aku Yang Disakiti aja itu istilahnya sangat mengharu biru liriknya gitu ya, apalagi kalau Tuhan yang menyanyikan itu ya. Tidak lagi dia sudah disakiti maka dia tidak lagi mengasihi, tidak lagi dikasihi. Dan mereka walaupun bangsa Israel mengaku diri sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan udah nggak anggap lagi bahwa mereka itu umat pilihan. Kalau tidak dianggap, saya selalu mengatakan gitu ya dalam khotbah, kalau tidak dianggap oleh teman sendiri, tidak dianggap oleh sesama manusia, masih aman lah dunia ini, gitu ya. Karena apa? Karena satu manusia masih ada manusia yang lain. Kalaupun tidak dianggap oleh manusia, masih ada hewan-hewan, masih ada tumbuhan, masih ada ciptaan Tuhan yang lain yang mau mengakui kita sebagai sesama ciptaan Tuhan. Tapi kalau sudah Tuhan yang tidak mengakui, selesai Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya.
Dan 3 hal ini mencerminkan kondisi Israel pada masa itu. Bahwa Tuhan sudah tidak lagi menganggap mereka sebagai yang dikasihi. Tuhan tidak lagi menganggap bangsa pilihannya itu sebagai umatnya. Dan bahkan Tuhan akan menghakimi mereka karena kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Oleh karena itu juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kitab Hosea di dalam pasal 1 sampai dengan 3 ini menjadi simbol bagi Israel, di mana pada saat itu Israel kondisinya adalah melacurkan diri. Makanya Hosea yang menjadi nabi Allah, sosok orang suci, dia menikahi sosok, disuruh oleh Tuhan menikahi sosok yang tidak suci sebagai gambaran terhadap apa? Terhadap bangsa Israel yang memang akhirnya melacurkan diri, ya. Melacurkan diri karena mereka tidak setia di dalam menjaga ketetapan atau bahkan menjaga pola hidup yang berkenan kepada Tuhan, gitu ya. Makanya Gomer ini juga berarti walaupun keselamatan sempurna, tapi ini juga berarti sebuah pengkhianatan yang sempurna. Karena umat Israel telah berkhianat kepada Tuhan dengan sebesar-besarnya. Walaupun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun umatnya telah melacurkan diri dengan bersekutu dengan bangsa lain, gitu ya, tetapi apa? Tetapi Allah tetap berupaya untuk menjangkau umatnya. Nah, dalam pasal-pasal berikutnya inilah yang menjadi upaya Tuhan dengan memberikan kecaman dan peringatan. Kembali lagi, Tuhan itu punya cara yang unik, Bapak Ibu Saudari, sehingga kecaman dan peringatan juga ia pakai untuk menjadi bentuk kasihnya. Nah, kalau kita lihat dalam pasal-pasal ini, Bapak Ibu Saudari, Israel itu digambarkan sebagai apa? Sebagai pasangan yang tidak setia kepada Tuhan. Pembangkangan bangsa Israel, pengkhianatan mereka yang sempurna itu ditunjukkan lewat aksi mereka menjalin aliansi politik dengan bangsa yang dikatakan tidak mengenal Allah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Asyur, Assyria, bangsa di sekitar Israel Utara yang memang pada saat itu sedang berkembang. Mereka punya dewa, ya, tidak mengenal Tuhan. Dan yang kedua Mesir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat kitab Keluaran, di situ kan Mesir itu ya jadi rivalnya Tuhan karena nggak mau melepas umat pilihannya. Nah sekarang ini umat pilihannya malah bersekutu dengan orang yang pernah menindas mereka. Sehingga Tuhan mengatakan bangsa Israel sebagai apa? Bangsa pembangkang. Tidak ada kesetiaan di Hosea 4 ya. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini, menunjuk kepada bangsa Israel sendiri dan menunjuk kepada bangsa-bangsa yang dijadikan aliansi politik mereka. Dan kalau kita lihat juga, kalau membaca terus pasal 4 sampai dengan 13, Bapak Ibu Saudari, kita bisa lihat bahwa ternyata Israel ini sudah mengalami kemerosotan moral, di mana bangsa Israel meragukan penyertaan Tuhan. Di pasal 6 bahkan pertobatan mereka itu hanya sekejap. Jadi ya tobat dan kumat gitu ya, tomat ya Bapak Ibu, tobat dan kumat. Karena apa? Memang moralnya sudah hancur lebur, gitu ya. Kondisi moral mereka, kondisi semangat mereka sudah rusak dan hancur lebur. Dan di Israel, Bapak Ibu Saudari, sudah mulai menjamur apa? Penyembahan terhadap berhala. Di Israel Utara maupun di Israel Selatan. Penyembahan berhala ini sudah sangat menjamur. Jadi mereka sudah menduakan Tuhan. Kalau kita ingat ke 10 firman, bagian yang pertama Bapak Ibu dengan jelas, serta saudara-saudari dengan jelas dikatakan di sana, jangan ada Allah lain di hadapanku, sebab aku adalah Allah yang cemburu. Di sini ketika Allah sudah cemburu, Bapak Ibu Saudari, ya selesai bangsa Israel. Apalagi mereka menduakan. Dan kelak Bapak Ibu Saudari, walaupun bangsa Israel menjalin aliansi politik dengan Assyria, tapi ya mereka yang akan menghancurkannya. Itulah the real definition of musuh dalam selimut. Definisi nyata bahwa kadang urusan perpolitikan itu bisa membuat kita ditikam dari belakang.
Di depan istilahnya bukan domba berbulu serigala, bukan ya Bapak Ibu, tetapi serigala berbulu domba. Ini the real definition serigala berbulu domba, gitu ya. Awalnya mereka mau join gitu ya, oke kami bantu, tapi apa di belakang disikat juga, gitu ya. Nah, inilah yang menjadi kecaman Tuhan kepada Israel. Dari awal dia sudah mengingatkan, jangan kamu bersatu dengan dia. Dia itu bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Kamu ingat, kamu punya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kamu malah main sama hal-hal itu. Hancur. Dan kalau Bapak Ibu membaca buku sejarah dan juga kita lihat di Alkitab, Israel Samaria itu diserang hancurnya ya sama kerajaan Assyria ini. Di mana mereka dihancurkan, mereka tidak lagi benar-benar menjadi no man's land gitu ya. No man's land itu apa sih? No man's land itu adalah benar-benar kayak orang tuh udah dihancurkan, tidak lagi dibangun gitu ya. Hancur tapi ya tinggal sisa-sisa. Dan inilah yang kelak membuat bangsa Israel Utara, orang yang tidak diangkut ke pembuangan itu, mereka akan melakukan tindakan namanya kawin campur. Yang akhirnya kelak ini di zaman Tuhan Yesus menjadi alasan kenapa orang Samaria tidak bisa bersatu dengan orang Yehuda. Karena orang Yehuda menganggap dirinya lebih murni. Mereka mempertahankan. Saya khotbah minggu kemarin itu kan sudah saya katakan, orang-orang Yahudi itu kan anti yang namanya kawin campur, tidak mau menajiskan diri dalam tanda kutip. Nah, orang Samaria ini sudah menajiskan diri, sudah menjadi campuran, tidak lagi murni. Ya, dalam orang-orang Tionghoa suka mengatakan orang yang totok, yang mengaku murni, itu nggak akan bisa bersatu dengan peranakan yang istilahnya udah tidak murni lagi, tidak terlalu murni, kadar kemurniannya sudah di bawah 100% gitu ya. Nah, begitu juga dalam bangsa Israel, Bapak Ibu. Orang Yudea ini mengaku diri sebagai orang yang totok, orang yang murni. Orang Samaria di sisi lain adalah orang yang diklaim sebagai orang yang tidak murni lagi karena mereka melakukan kawin campur pasca kehancuran Israel Utara. Nah, di pasal 14, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan menjanjikan panggilan pemulihan lewat panggilan pertobatan. Nah, di pasal 14 ini sebuah ajakan dari Tuhan untuk kepada bangsa Israel bertobat. Bertobat itu artinya berbaliklah kepada Tuhan seperti lagu yang kalau nyalain lilin itu Prapaskah. Ya. Bangsa Israel itu diajak untuk bertobat dan berbalik kembali kepada Tuhan dari apa? Dari jalan mereka yang sesat dan membinasakan. Dan ajakan itu tidak berasal dari Hosea sendiri, tapi berasal daripada Tuhan. Di mana bagian ini menunjukkan, walaupun Tuhan sudah sakit hati, Tuhan sudah merasa dikhianati, Tuhan merasa dijauhi oleh umatnya, tapi Dia tetap mengasihi mereka. Dia menyediakan pengampunan bagi mereka yang mau berbalik, bertobat, mengaku kesalahan, dan hidup baru di dalam Dia. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pasal ini juga menegaskan kepada umat Israel. Walaupun mereka telah meninggalkannya, tetapi, ini poinnya, kasih setia Tuhan itu selalu mengejar dan melingkupi mereka. Selalu mengajak mereka untuk berbalik kembali kepadanya. Kelak Bapak Ibu di masa depan, ya nggak masa depan banget sih gitu ya, di tahun 1500-an ketika gerakan protestantisme ini muncul, ya kita tahu kan bapak-bapak tokoh reformasi gereja protestantisme itu kan ada Martin Luther, ada Johannes Calvin, ada Martin Bucer, ada Huldrych Zwingli, ada Theodor Beza dan teman-teman yang lain. Ketika bagian ini dibaca oleh seorang yang bernama Johannes Calvin, dia menjadikan ini sebagai dasar salah satu pengajarannya yang bernama Irresistible Grace. Ada 5 dasar Calvinisme, Bapak Ibu Saudara-saudari. Anak-anak katekisan harusnya bisa menjelaskan ini kepada orang tuanya, karena kita sudah bahas di kelas katekisasi. Namanya TULIP. Menjelaskan bahwa manusia itu sudah mengalami total depravity, kehancuran total. Walaupun demikian, Allah tetap mengasihi mereka secara unconditional, tanpa melihat latar belakang.
Walaupun demikian, Bapak Ibu Saudari, walaupun kasih Tuhan bersifat unconditional, ada yang namanya keterbatasan di dalam kasih Tuhan. Di mana kasih itu tersedia bagi setiap mereka yang mau bertobat dan berbalik kembali kepadanya. Yang dikatakan sebagai orang-orang yang ditentukan Allah. Yaitu mereka yang mau bertobat dan berbalik kembali. Sekalipun ada pembatasan di dalam bagian tersebut, tetapi kasih Tuhan itu adalah sesuatu yang irresistible. Ya. Irresistible berarti tidak bisa ditolak. Selalu dia berikan, dia curahkan, sekalipun kita merasa tidak mau menerimanya. Selalu dia kejar. Kalau kita ingat salesman yang boleh dibilang sales yang gak berhenti untuk menawarkan, dia ini kasih Tuhan. Irresist. Dia tidak mau menyerah pada resistensi. Dan yang terakhir adalah perseverance of the saints. Bagaimana orang-orang kudus kita yang telah dikuduskan oleh Tuhan itu bertekun di dalam melakukan kasih Allah. 5 dasar Calvinisme, TULP. Nah, ini menjadi dasar dari mana inspirasi Calvin untuk membuat sebuah prinsip bahwa kasih Allah itu irresistible, tidak bisa ditolak. Dia selalu mengejar, ya. Dia selalu berusaha menghampiri untuk memberikan kasih yang menyelamatkan itu. Ketika, kalau kita ingat, manusia pertama diusir dari Taman Eden, apakah Tuhan menyerah? Tidak, Tuhan masih menjumpai mereka. Bahkan ketika Kain melakukan kriminalitas genosida terbesar menurut ukuran Alkitab, ya 1/4 dunia gitu ya Bapak Ibu, dibunuh sama dia, yaitu adiknya sendiri, Tuhan tetap datang untuk menjadi wujud kasihnya, mengarahkan, menggembalakan Kain. Ketika Kain dibuang pun dia tetap memberikan tanda bahwa kamu dilindungi. Ketika umat manusia melakukan dosa, dia ingin membaharui, dia menyimpan Nuh, menyisakan Nuh untuk memulai keturunan yang baru. Ketika bangsa Israel kelak dibuang, dia tidak pernah berhenti untuk menyuarakan panggilan pertobatan. Inilah kasih Allah yang tidak bisa ditolak itu. Anugerah Allah yang tidak bisa ditolak, yang terus melingkupi, bahkan membuat kita terkesima dan terinspirasi menjadi pelaku kasihnya yang nyata. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, dari 14 pasal ini ada beberapa pokok teologis yang boleh dikatakan menjadi pokok teologis penulisan kitab Hosea. Beberapa di antaranya meliputi kasih Tuhan yang tak bersyarat dan setia. Syaratnya sederhana Bapak Ibu, berbalik, bertobat. Dan dia karena dia tidak bisa ditolak kasih Tuhan itu, maka dia setia untuk mengejar kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudari, ketika kita mau mengenal Tuhan itu nggak cuma rasional aja, tapi juga harus emosional. Tidak hanya emosional saja, tapi juga harus rasional. Pengalaman untuk berjumpa dengan Tuhan itu harus dijalankan di dalam rasio pikiran dan juga emosi kita. Makanya kan Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada rasio pikiran, ada emosi yang mendorong. Kalau rasio berjalan tanpa emosi, itu bahaya. Karena apa? Akan jadi rasio yang jahat. Kita kehilangan hati nurani. Tapi kalau emosi tanpa rasio, itu jadinya kebutaan. Ya. Cinta yang buta terjadi karena rasionya nggak dipakai. Simpelnya begitu. Ya. Kan selalu orang mengatakan cinta itu buta, Pak Pendeta. Nah, biar AA belakangnya ya. Cinta itu buta, tidak tahu dari mana datangnya. Nah, itu berarti nggak punya rasionya, nggak dipakai. Harusnya apa? Harusnya rasionya dipakai tetap. Kita berpikir, kok bisa ya saya tertarik dengan, kalau kita mencintai seseorang, kok bisa saya tertarik dengan orang ini? Apa yang membuat tertarik? Karya Tuhan apa yang mau dinyatakan lewat orang ini? Kalau tertarik kepada sesuatu, nah misalkan kita mengasihi
rumah kita. Kenapa saya merasa feel homey di rumah ini? Kenapa saya merasa diterima di rumah ini? Apa yang menggerakkan rumah ini bisa menjadi benar-benar home sweet home buat saya? Kalau kita mengasihi ciptaan Tuhan yang lain, katakanlah tumbuhan atau binatang, karya Tuhan apa yang mau ia nyatakan lewat aksi saya mengasihi? Itulah yang namanya rasio berbanding lurus dengan emosi. Tidak rasionya jalan sendiri, emosinya tidak ada, ataupun sebaliknya emosi aja tapi tanpa rasio. Umat Israel, Bapak Ibu, yang membuat pertobatan mereka tidak ya balik lagi tobat dan kumat. Karena apa? Ya rasio doang ketika mereka bertobat, atau bahkan emosi saja. Waduh, Tuhan sudah mengancam kita, ayo kita bertobat. Emosi sesaat, besoknya hilang. Rasio aja. Yang kedua juga, oh iya kita harusnya bertobat nih sebagai umat Allah ya. Setelah daripada pengetahuan itu hilang, ya selesai. Pengenalan akan melalui kitab Hosea dijelaskan bahwa pengenalan Tuhan yang sejati dan sempurna dilandasi pengalaman rasional sekaligus emosional. Bagaimana hati kita tersayat ketika kita melihat hidup kita tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itu pengenalan Tuhan di dalam wujud yang konkret dengan rasio dan juga emosi. Bagaimana pikiran kita menjadi pikiran yang kacau ketika kita merasa kayaknya hidup saya harus segera bertobat. Itu pokok-pokok teologisnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, kalau kitab Hosea kita bisa melihat bahwa dosa itu perusak sempurna loh. Dialah yang menjadi perusak sempurna relasi antara Tuhan dengan kita. Dosa itulah yang menjadi batu sandungan. Nah, bahasa gampangnya nih yang keren nih ya. Menjadi batu sandungan di dalam kita mengerjakan panggilan Tuhan, di dalam kita merespon kasih Tuhan, bahkan berelasi dengan sesama. Gara-gara dosa itu semua tidak bisa terjadi dengan baik. Makanya selalu dikatakan bertobatlah. Kenapa? Karena dosa itu merusak relasi antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Dalam kitab Hosea juga dikatakan bahwa pertobatan yang sejati, yang dilandasi pengalaman rasional sekaligus emosional, itu adalah jalan pemulihan agar kita hidup baru di dalam Tuhan. Betul, Bapak Ibu Saudari, sebagai manusia yang hidup di dunia yang fana, kita tidak bisa lepas dari dosa. Selalu dosa, godaan untuk melakukan dosa itu datang di hadapan kita. Ya, kalau pakai bahasa Alkitab bagian Injil, iblis itu sudah mengintai di depan pintu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami dan mengenal Tuhan lewat pengalaman rasional sekaligus emosional, itu akan menghasilkan gaya hidup pertobatan yang sejati. Yang membuat kita walaupun hidup tidak lepas dari godaan melakukan dosa, kita mampu menghadapinya dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Tidak jatuh ke dalam dosa, melainkan menang bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam pemulihan. Dan dari kitab Hosea, kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Dia tidak hanya mengasihi, tapi juga menghakimi. Di mana penghakimannya adalah bentuk kasihnya kepada kita. Dia adalah hakim yang adil dan berkuasa. Karena dia adalah sang khalik, jadi pemilik sekaligus pengelola segenap ciptaan. Nah, kalau kita kembali kepada tema kita, Bapak Ibu Saudari, katanya Pak Pendeta, kitab Hosea itu cerminan relasi antara umat dengan Tuhan. Pertanyaannya, di mana cerminnya? Kalau di rumah, apakah di rumah saya atau di mana cerminnya? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, cerminannya itu adalah di dalam penggambaran bahwa kita bisa lihat sepanjang kitab ini, sikap umat Tuhan yaitu bangsa Israel itu menduakan Tuhan. Cerminan umat zaman sekarang bahwa firman Tuhan berkata A, tapi kalau tradisi berkata B, apalagi tambahan orang tua atau orang-orang yang dituakan berkata C, atau bahkan berkata B juga, firman Tuhan mengatakan A, tradisi mengatakan B, orang yang dituakan kita anggap soko guru mengatakan B, dan diri kita cenderung untuk sepakat kepada B,
ya kita akan hidupnya apa? Jadi B. Walaupun harusnya kita tetap prinsipnya, ya, kan saya udah katakan, prinsip harus kita pegang. Teknis bisa beda, tapi prinsip itu harus harga mati. Ketaatan kepada firman Tuhan, menghidupi kasih Allah yang menginspirasi, itu adalah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Tapi teknis bagaimana kita melaksanakannya, itu kita bisa main. Bagaimana kita tetap menyesuaikan hidup kita seperti Paulus. Di tengah orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Di tengah orang Yunani, dia seperti orang Yunani. Tetapi dia tetap mengabarkan kasih Tuhan. Nah, umat Israel apa? Udahlah prinsipnya dilupakan, teknisnya hancur. Nah, ini cerminan kita hari ini, Bapak Ibu. Banyak dari kita yang menduakan Tuhan. Ini bertentangan dengan ke-10 firman. Dengan jelas dikatakan, jangan ada Allah lain di hadapan. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang sempurna. Kalau kita tidak mau berakhir hidup kita, keluarga kita, seperti bangsa Israel yang telah dibuang, dihancurkan oleh Assyria, ya jangan menduakan Tuhan. Alamilah kesulitan dan pergumulan di dalam menjalankan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam tataran emosional dan juga rasional. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, Israel itu gambaran dari umat Tuhan yang tidak setia, bahkan melacurkan diri. Melacurkan diri itu menjual diri ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman remaja. Hanya untuk mendapatkan kenyamanan sesaat. Ini banyak nih kehidupan anak-anak zaman sekarang kita nih, ya. Hidup zaman sekarang tidak hanya anak muda, tapi juga generasi yang lebih lanjut. Hanya demi konten kita rela melakukan hal-hal apapun. Israel hanya demi keamanan sesaat mereka mau beraliansi dengan Asyur. Padahal itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kelak apa? Ya dihancurkan, dimakan. Makanya hati-hati Bapak Ibu di dalam memilih teman. Ya, jangan kita mencari teman untuk berpolitik. Ya. Justru carilah kawan yang sejati, yang benar-benar menjadi sahabat sejati. Seperti Amsal 17 ayat 17. Ya. Menaruh kasih setiap waktu. Menjadi saudara di kala kesukaran. Bahkan kalau ibu bapak saudara-saudari baca yang TB2, itu lebih keren lagi kata-katanya. Penjelasannya bisa dilihat di video tayangan persiapan GSM kelas Immanuel dan juga PF Remaja yang kemarin. Karena itu jadi salah satu tema juga yang kita bahas. Dan yang ketiga Bapak Ibu, walaupun Tuhan telah disakiti, Tuhan telah dikhianati, tetapi apa? Dia tetap mengasihi. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Di mana dia tetap menuntun umatnya. Mengajak mereka untuk berbalik kepadanya dalam pertobatan. Selain daripada hal-hal tadi, Bapak Ibu, ada yang trivial, betul. Tetap kitab Hosea ini. Ada beberapa hal yang mungkin buat kita tidak kita sadari. Sebenarnya bagian ini merupakan kutipan dari kitab Hosea. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, Hosea itu adalah salah satu dari sedikit nabi Tuhan yang berasal dan berkarya di Israel Utara. Rata-rata mereka dari Yudea semua. Ini berasal dari Samaria. Satu catatan yang lain, Bapak Ibu, yaitu Yehezkiel. Kalau saya tidak salah. Kalau salah ya mohon dikoreksi. Yang dari utara itu cuma dikit di Alkitab. Nggak banyak. Hosea dan Yehezkiel. Yang balik lagi ke utara juga nggak terlalu banyak. Dan Hosea ini adalah salah satu yang memang dia dari utara berkarya di utara. Akamsi lah boleh dibilang. Dan yang kedua Bapak Ibu, kutipan kitab Hosea itu sebenarnya muncul banyak di Perjanjian Baru. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari membaca Matius 9 ayat 13, 12 ayat 7, itu tuh Hosea 6 ayat 6. Matius 2 ayat 15 itu punya ikatan sama Hosea 11 ayat 1. Jadi banyak dipakai di Perjanjian Baru, di kitab Injil nih. Dan di surat-surat ini juga ada. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Paulus itu memperkenalkan relasi umat dengan Tuhan itu dalam relasi pernikahan. Itu udah dipakai di Hosea sebenarnya. Hosea itu dipakai sama
Paulus dalam surat pada jemaat di Efesus, tepatnya 25-27, di mana digambarkan Tuhan itu adalah pengantin laki-laki, umat atau gereja adalah pengantin perempuan, itu dari Hosea sebenarnya. Jadi Hosea ini adalah kitab yang kecil-kecil cabai rawit, walaupun dia masuk dalam golongan nabi kecil, tapi ya dia memberi rasa yang besar, pedasnya itu luar biasa. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya bagikan dari kitab Hosea ini. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang mau merespon atau mau memberikan pertanyaan atau mungkin mau menambahkan. Silakan Bapak Ibu. Terbuka sesinya. Selamat malam Pak Sam. Malam Pak Puji. Gini, Ya, ini gimana, sedikit pleset tadi kalau Hosea dikatakan kan artinya kan keselamatan gitu kan ya. Kalau Elisa apa ya Pak Sam ya? Itu nama saya. Nyari Elisa ya Pak. Aduh, nggak ada kitab Elisa sih ya Pak ya. Menunggu dibahas ya Pak ya. Kalau ada kitab Elisa nanti saya suruh Pak Puji deh bahas. Pak Sam, Ya, Elisa itu bukannya nama nabi, betul nama Nabi Bu. tapi nggak ada artinya ya, nggak ada arti namanya Elisa itu. Ada sih. Ya. Sebenarnya Elisha itu Bapak Ibu Saudara-saudari secara secara genealogi itu punya kemiripan dengan Hosea ini. Kalau Hosea itu kan artinya keselamatan, salvation aja. Makanya ketika Hosea menikah dengan Gomer, itu undangannya jadi nama yang bagus sekali, keselamatan yang sempurna. Kalau Elisha, Bapak Ibu Saudara-saudari, El dan Yasha. Ya. Yasha artinya to save or be saved. Ya, bahasa Indonesianya berarti diselamatkan atau yang menyelamatkan. El berarti Allah. Berarti nama Elisha secara genealogis. Nah ini sekalian nih, karena nggak ada kitab Nabi Elisa gitu. Kalau ada kitab Nabi Elisa nanti Pak Puji berbahagia sekali gitu akan dibahas satu sesi. Elisha artinya adalah Tuhanlah keselamatanku. God is salvation. Atau bisa juga artinya Allah yang akan menyelamatkan. Itu arti namanya Elisha. Begitu ya Pak Puji. Ya. Jadi Pak Puji sudah tahu ya, kalau disambungin namanya berarti Allah yang menyelamatkan itulah yang akan kupuji, ya kan? Benar begitu bukan Pak Puji? itu cocok logi dari Pak Sam. Kan namanya saya Elisa Pujianto, Bu. Atau Allah yang menyelamatkan itulah pujianku, bisa juga loh. Itu orang tua, harapannya ya. Orang tuanya Pak Puji itu. Soalnya gini, kan orang-orang yang seberang, bahkan orang-orang Kristen sendiri, ada yang mengira kalau perempuan. Elisa itu nama perempuan katanya. Kalau Elisa padahal kan nabi laki itu ya, muridnya Elia itu ya Pak Sam ya. Tapi kan orang dikira Elisa itu perempuan. Kalau setiap di seberang, kalau di di bank dipanggilnya Ibu Elisa. Aduh, ya nggak apa-apa lah gitu. Dulu bahkan di grup klasis saja selamat ulang tahun untuk Ibu Elisa Pujianto ya Pak ya. Tolong BPMKJS nih ya. Saya ingat banget itu Pak Puji dipanggil Ibu Elisa selamat ulang tahun di grup BPMKJS. Saya kaget, serius. Elisa itu laki-laki sebenarnya Bapak Ibu ya. Namanya nama maskulin. Pak Puji jelas aman Pak Puji? Kalau saya ya tadi ya jelas sekali, pokoknya keselamatan gitu. Ya. Tuhan keselamatan untuk memuji-muji nama Tuhan gitu. Mantap.
Mantap Pak Puji. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada maka Bapak Ibu bisa mungkin nanti kalau masih ada yang lupa-lupa atau yang ada yang perlu diingat, Bapak Ibu Saudari bisa nanti nonton lagi videonya ya di YouTube GKI Cicurug. Jangan lupa videonya di-subscribe. Videonya. Jangan lupa videonya di-like, channelnya di-subscribe dan juga diikuti perkembangan media sosial kita ya. Semua media sosial kita tolong diikuti dan diberikan apresiasi. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk kepada sesi doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan menjadi pokok doa kita juga untuk kegiatan-kegiatan gereja, khususnya hari Sabtu besok ada pemuraya GSM di GKI Cicurug mulai pukul 8 pagi. Kita juga doakan untuk kegiatan menjelang Pentakosta, khususnya pengumpulan persembahan syukur tahunan, juga persiapan untuk baptis anak, untuk rekan-rekan yang akan di CD kelak ya, yang sedang dalam magang, yang kalau hari Minggu pakai baju putih itu bukan training apa-apa ya Bapak Ibu, itu mereka anak magang Katek, tolong dibina dan diawasi ya Bapak Ibu. Kalau salah ya tegurlah mereka ya, karena memang supaya mereka mengerti makna kedewasaan. Ya. Ada lagi tambahan untuk doa syafaat Bapak Ibu Saudari selain daripada juga yang tertera di layar kita? Baik, kalau tidak ada tambahan, mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melalui pembahasan kami di kesempatan malam hari ini, kami boleh semakin mengenal Nabi-Mu Hosea lewat kitabnya. Kiranya Tuhan yang boleh terus menggerakkan dan memampukan kami untuk mau menjadi orang-orang yang mempelajari kebenaran firman-Mu dengan setia, dengan tekun, dan bahkan mau melaksanakannya dengan rajin, mengaplikasikannya dalam kehidupan lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami, dan biarlah kami juga mau terus mengevaluasi diri kami sebagai upaya kami untuk beribadah secara sejati dalam keseharian. Mampukan dan kuatkan kami ya Tuhan. Kami pada saat ini berdoa juga untuk bangsa dan negara kami dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan pulihkan, Tuhan yang pakai agar bangsa dan negara ini terus maju ke arah yang Kau kehendaki. Para pemimpin kami, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka boleh memerintah di dalam kasih. Dan pakai setiap kami ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk terus membangun bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan lakukan. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami di GKI Cicurug ini Tuhan. Kegiatan-kegiatan gereja, khususnya pada hari Minggu, kelak ya Tuhan, ada kebaktian remaja, kebaktian anak atau sekolah minggu, kebaktian umum, juga kegiatan untuk pelatihan pemulasaran jenazah, juga pada hari Sabtu ada pemuraya guru sekolah minggu seklasis Jakarta Selatan, dan kegiatan-kegiatan gereja yang lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai para aktivis kami, Tuhan berikan, dan juga para karyawan kami, Tuhan berkati, Tuhan berikan semangat dan sukacita agar mereka boleh terus melayani dan menjadi inspirasi yang menggerakkan kami untuk juga berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan menjelang Pentakosta, kebaktian kenaikan pada tanggal 29 Mei, malam doa jelang Pentakosta mulai tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 7 Juni, kebaktian Pentakosta dan juga pengumpulan persembahan syukur tahunan pada Pentakosta. Kiranya Tuhan juga berkati agar semuanya berjalan dengan baik, termasuk untuk pemanfaatan dana persembahan syukur tahunan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas pelayanan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati agar pelayanan kami melalui keterlibatan kami dalam pengumpulan dana ini boleh semakin baik dan semakin berdampak.
Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Untuk Om Alena, Bapak Agus Irianto, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Tina, Ibu Imelda, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Sumarti, Ibu Dari, Ibu Ninik, Mama dari Saudara Delvino, Saudari Dita Sinaga, Ananda Giovanno Purba, juga rekan-rekan kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, bersama juga dengan rekan-rekan yang di dalam pergumulan terkait kehidupan mereka dalam pernikahan, pendidikan, maupun masa depan mereka. Kiranya Tuhan yang boleh hadir dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati setiap langkah hidup mereka, dan biarlah semua yang mereka lakukan hanya berkenan kepadamu dan mendatangkan kebaikan. Keluarga yang mendampingi, Tuhan juga kuatkan dan cukupkan kebutuhannya. Pakai kami sebagai alat-Mu ya Bapa, untuk menjangkau mereka, memberikan pengharapan yang sejati di dalam Engkau saja. Kami juga menyerahkan diri kami dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dan alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan sebuah ujian penutup yang diambil dari PKJ 153 yang berjudul Pakailah Seluruh Hidup. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk kepada sesi pengumuman. Apakah ada pengumuman yang hendak disampaikan dari BPJ, KD, lansia? Silakan. Baik, ya, terima kasih Pak Sam. Silakan. Nah, terima kasih. Untuk pengumumannya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua bahwa besok ada ibadah gabungan Persekutuan Cici Suci Penginjil di GKI Cibadak, dan untuk pelayan firman-Nya Pendeta Luther Tarlim Samara dari GKI Channel Jase Sukabumi. Waktunya pukul 17.00. Bapak Ibu semua bisa ikut berpartisipasi. Yang berikutnya berkaitan dengan PRT onsite pada tanggal 4 Juni sementara diliburkan berhubung dengan adanya MJDP. Begitu ya Pak? Oke, mungkin MJDP, itu saja sih Pak. Ya. Oke, dan kita akan berjumpa lagi di PRT online pada tanggal 11 Juni. Itu saja Pak pengumumannya dari KD. Terima kasih. Terima kasih, Pak David. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, kalau gitu saya rapel ya pengumumannya Bapak Ibu, ini ada di warta semua. Yang pertama persembahan syukur tahunan ya. Persembahan syukur tahunan amplopnya sudah didistribusikan, bagi anak-anak remaja juga jangan lupa untuk diambil amplopnya di ruang kebaktian remaja. Sebenarnya sudah dari minggu kemarin sih, tapi mohon jangan lupa
minggu ini juga masih ada sih itu ya infonya. Jangan lupa Bapak Ibu, untuk persembahan syukur tahunan kita di sekolah minggu juga sama. Ini program kita bersama ya, untuk mempersembahkan apa yang kita dapat dari mempersembahkan sebagian dari apa yang kita dapat dari Tuhan melalui sesama. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan video sosialisasinya, di situ bisa dari upah kita, bahkan dari uang jajan kita ya. Buat para orang tua jangan bingung ya, karena yang diberatin jangan cash flow orang tuanya, tapi adalah dari uang jajan anak-anaknya. Yang mau kita incer bukannya jumlahnya Bapak Ibu, tapi pengalaman kita mengumpulkan sesuatu, mengingat orang lain, yang mengingat pihak lain, dan juga mengingat lingkup yang lebih luas daripada diri kita semua. Ya, anak-anak juga sama pada para remaja. Anak-anak remaja, kan remaja belum bekerja Pak, ya, tapi kan dia dapat uang jajan. Nah, ya jadi jangan minta lagi dari orang tuanya, tolong pada anak-anak dan remaja. Pakai uang jajan kalian ya, jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Pakailah untuk hal-hal yang berguna, salah satunya untuk persembahan syukur tahunan. Nah, kita undang Bapak Ibu semua, saudara-saudari, adik-adik semua untuk berpartisipasi dalam hal ini. Ya, karena dana yang terkumpul akan dipakai untuk beberapa hal yang Bapak Ibu bisa lihat di tayangan ini. Dan ini semua dana kita, dari kita, untuk kita. Kemarin aksi puasa kita sudah menunjukkan bahwa kalau kita mau kerjasama, kita bisa kok memperbaiki fasilitas pelayanan kita. Anak-anak remaja sekarang duduknya udah nggak takut jatuh lagi. Anak-anak sekolah minggu bisa bernyanyi dengan dukdak-dukder gitu ya. Kalau saya dengar sekarang dangdutan di RT sebelah kalah lah gitu ya. Soundnya udah cakep lah gitu ya. Apalagi yang di kelas Batita itu. Firman Tuhan dari depan ke belakang terdengar karena pakai mic wireless. Ya, dari depan ke belakang terdengar semua. Ya, tidak ada satu orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Dulu ya masih ada sisi barat, sisi timur, sisi selatan. Sisi selatan itu sudahlah sedih kalau duduk di daerah situ gitu ya. Tapi ini menunjukkan apa? Kalau kita mau sama-sama, kita bisa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, persembahan syukur tahunan ini juga menjadi sebuah semangat kita untuk bersama-sama bekerja, memperbaiki fasilitas pelayanan kita. Karena kita juga kok yang pakai. Ya, yang seneng jalanan rata kan nggak cuma orang tuanya aja yang bawa kendaraan. Anak-anak juga seneng, aman ketika lari-lari. Tidak takut jatuh, nggak takut benjut. Tembok juga kalau temboknya bagus, catnya bagus, siapa sih yang nggak seneng ngelihat rumah ibadahnya baik gitu ya. Perbaikan akses masuk, siapa yang nggak suka kalau ke gerejanya jalan ke parkiran itu tidak beresiko mematahkan sasis motor atau sasis mobil. Ya, semua orang suka. Siapa yang nggak suka kalau gerejanya aman? Siapa yang nggak seneng kalau fasilitas multimedianya bagus? Terang, area gereja sekolah minggunya terang, lampunya bagus, dan siapa yang nggak bersuka cita kalau pelayanan gereja itu bagus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, kita bersama-sama bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan ini. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, ini lebih ke untuk pada calon CD, Bapak Ibu, adik-adik yang calon CD, jangan lupa tanggal 29 Mei itu ada retreat dan percakapan. Ya, bahwa mereka sebentar lagi akan di CD ya Bapak Ibu. Tolong didoakan agar mereka menjadi anak-anak yang semakin dewasa dan semakin cakap untuk menempatkan diri. Dan juga baptis kudus anak sudah mulai diwartakan Bapak Ibu di sini. Lalu juga hari Sabtu ada Temuraya GSM, jangan kaget kalau acaranya rame Bapak Ibu. Ya, para rekan-rekan GSM mohon menyeting tempat mulai dari hari Jumat kalau bisa gitu ya. Dan Agape punya pelatihan pemulasaraan jenazah ya tanggal 25 Mei. Silakan bisa isi link yang tertera di sini ya Bapak Ibu saudara-saudari. Dan rekan-rekan guru sekolah minggu jangan lupa untuk persiapan khususnya kelas Daniel sampai dengan Musa hari Sabtu jam 7 malam. Walaupun paginya kita habis Temuraya, itu bukan membatasi kita untuk tetap semangat untuk mempersiapkan diri mengajar anak-anak di kelas-kelas kita.
pada hari Sabtu. Untuk materinya adalah minggu pertama dan kedua bulan Juli. Ya. Dan juga Bapak Ibu, info-info lainnya Bapak Ibu bisa baca di Warta Jemaat, khususnya atestasi masuk, apa saja yang harus dibutuhkan, atestasi keluar, apa saja yang dibutuhkan. Lalu secara khusus Bapak Ibu untuk mereka yang mungkin mau diteguhkan pernikahan dan mau diteguhkan dan diberkati pernikahan gerejawinya, baik di GKI Cicurug maupun di gereja atau jemaat lain dalam tanda kurung titipan. Mohon Bapak Ibu persyaratan ini dipenuhi, ya. Bukan untuk mempersulit, tetapi ini memang pola bergereja kita karena akan diwartakan, ya. Jangankan kalau misalnya nggak diwartakan, ya jangan kaget kalau tidak disambut, begitu kan? Nah, ini tolong diperhatikan bagian-bagian ini. Ini menjadi semangat kita bergereja. Juga Bapak Ibu yang mau mengadakan kebaktian syukur dapat lihat di bagian ini, gitu ya Bapak Ibu, apa saja requirement-nya. Semua ada di Warta Jemaat. Ucapan ulang tahun juga Bapak Ibu saudara-saudari bisa dilihat di sini. Jangan dibilang majelis nggak ngucapin ulang tahun. Di Warta ada Bapak Ibu, dan di Warta Lisan juga sudah diucapkan, ya. Bisa dilihat di Warta Jemaat kita, bahkan di sini ada ayatnya loh. Itu ya Bapak Ibu. Itu saja yang mungkin juga ini pokok-pokok doa syafaat, mohon didoakan dalam doa-doa kita. Itu saja yang mungkin menjadi tambahan untuk membuat kita di kesempatan sore hari ini. Dan Bapak Ibu, untuk minggu depan ada kegiatan, kita akan mulai Rabu 2 minggu lagi dari sekarang, mulai tanggal 30 Mei, kita akan ada malam doa jelang Pentakosta setiap jam 7, ya, di mana kita akan mengumpulkan orang-orang yang juga membantu pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dan temanya atau pembahasannya ini akan menarik karena apa? Karena kita tidak akan membahas ke-12 murid Tuhan Yesus. Kita akan membahas orang-orang lain di luar ke-12 murid Tuhan Yesus yang juga berperan besar dalam karya pelayanan Yesus. Siapa saja mereka? Nantikan Bapak Ibu mulai tanggal 30 secara online tiap jam 7 malam di link yang akan disediakan. Tayangan ulang Bijak Sersan dan segala kegiatan kita yang lain dapat Bapak Ibu cek di YouTube GKI Cicurug. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share videonya untuk menjadi berkat bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya ungkapkan, Bapak Ibu Saudari. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.